Cek, cek. Bismillahi awalan wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bu, Pak, mohon dimaafkan. Salam itu ada makna. Makna yang pertama, alif, lam, sa, lam, hamzah, dan mim. Ketika kita berbicara mengenai konteks salam, berarti berbicara mengenai konteks keselamatan. Maka kalau kita mengucapkan salam, tak boleh didiamkan. Hukumnya wajib secara bersama kita menyebutnya. Maka kalau ada orang mengucapkan salam, berarti dia mengucapkan kalimat selamat. Pak, Bu, selamat buat Bapak Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga berkah bagi Bapak Ibu. Maka ketika ada seseorang mengucapkan salam, berarti dia mendoakan kita. Betul? Betul? Mendoakan kita dengan ikhlas, maka kita pun kudu menjawabnya dengan ikhlas. Ikan masuk surga. Tapi kalau tak dijawab, kayaknya ada marah antara kita berdua. Kita ulang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah yang jawab salam masuk surga. Amin. Yang jawabnya separuh-separuh tanpa semangat masuk surga. Amin. Yang diam saja tak tahu kita apa dia jawab salam di hati kita enggak tahu, kita doakan masuk surga. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul lan nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga Allah memberikan ampunan kepada kita seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Manolah niniak mama, sembah kepada niniak mama, nan bak kayu gadang di tengah petok, nan ureknya tampe baselo, nan batang tampe nyugasana, nan rantiangnya tampe bagantuang, nan daunnya tampe balinduang, nan buahnya tampe menyajuakan. Dan namanya niniak mama arif jo bijaksana, talingonyo tajam, matonyo tembus sampai ke ujung dari Madinah. So itu tajam niniak mama. Dan namanya niniak mama disumpah 6.666 ayat Al-Quran. Indak sembarang-barang Bapak. Menjadi niniak mama disumpah dengan Al-Quran 6.666 ayat Al-Quran. Kate hendak bapucuk di bawah, indak baurek di tengah-tengah dikirik sumbang. Apa makna sumpah ini? Ternyata Pak, di dalam tambo diterangkan Pak, kateh itu adalah apa? Sumpahnya berlaku kepada Allah. Kalau dia tak menjalankan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, maka hilanglah gelar niniak mamaknya. Ke bawah apa maknanya? Inilah ablu minan nas, berhubungan antara sesama manusia. Tiba di mata tidak dipiciangkan, tiba di parui tidak dikampikan. So itu dia menimbang sama barek. Begitulah niniak mama. Pertanyaan
sedikit nih Pak. Kita belum mulai. Nenek mama di Minangkabau, dia arif dengan agama dan bijak dengan adat. Paham Pak? Arif dengan agama, bijak dengan adat. Maka kalau ada namanya nenek mama, baik itu datuk, baik itu dubalang, baik itu orang tua, yang lainnya, maka dia lebih pantas dahulukan yang namanya agama. Karena kenapa? Karena nenek mama adalah contoh dan figur bagi kita seluruhnya. Maka nenek mama lah yang lebih dahulu memenuhi masjid ini. Bisa dengar suara saya Pak? Jadi Bapak Ibu, oh keras suaranya. Suara saya keras Pak. Tenang, suara saya keras. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara nenek mama, maka nenek mama lah lebih dahulu memahami agama. Jangan salah-salah, nenek mama dulu tahu jo agama. Setelah itu dia akan memahami agama dengan adat. Itulah sosial yang dimiliki. Maka siapa yang pertama? Siapa yang pertama yang meramaikan rumah Allah? Nenek mama. Tapi kalau nenek mama lo nandak nama kamari, atuh baca itu kita balik aja sumpah 6.666 ayat. Cek. Kau rancak dia kan? Dari tadi lah. Itu nenek mama Bu, menimbang sama barek Bu, mengukur sama panjang. Begitu nenek mama. Maka nenek mama ini hadir, dia pertama kali masuk ke rumah Allah. Siapa nenek mama? Dia yang tahu dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nenek mama. Lai doyo lai. Itu pertanyaannya. Masih adakah nenek mama yang memahami Al-Quran dan hadis? Pertanyaan kembali kepada orang kena sumpah tadi. Kalau dia masih tahu, maka ada dalam Al-Quran. Pak, akecik mamawa, yuang jan kata malau watiang, pi jan kata malau watiang. Ternyata kata malau itu diambil dalam Al-Quran. Suratnya surat Al-Baqarah, ayatnya ayat yang ke-7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala wa ala absar. Jangan tertutup hatimu. Dengan apa? Dengan panggilan Allah tak boleh tertutup. Dengan mendengar nasihat dari para ulama tak boleh tertutup. Wa ala sam'ihim. Jangan engkau tu pura-pura tak mendengar apa yang sudah dipanggil oleh Allah dan apa yang sudah engkau dapatkan dengan sumpahmu selaku nenek mama. Kan sumpah wak barek Pak. Barek Pak. Itu sumpah nenek mama. Maka saya harapkan nenek mama di sini semua kita doakan masuk surga. Amin. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya, bila Maulana jo tuangku. Namanya bila jo Maulana jo tuangku adalah suluh bandang dalam negari. Limbago adat di papeh yang kita miliki di rumah gadang. Yang namanya Maulana dan tuanku dan bila ini Pak, adalah orang yang bercamin dengan Al-Quran, tahu dengan Allah dengan bana. Ketika dia berdoa kepada Allah sampai ke Madinah sebagai payung panji kita. Pertanyaannya, jangan bangga menjadi tuanku atau maulana dan bila dan imam kalau engkau tak mampu menjadi imam di masjid dan engkau tak mampu menjadi imam di rumah tanggamu. Itu Pak. Kalau engkau bergelar tuanku, bergelar maulana, bergelar imam, bergelar bilal, maka jangan pernah engkau tinggalkan di atas rumahmu Pak. Apa itu? Azanlah di atas rumahmu supaya jin yang ada di atas rumah kita lari terbirit-birit. Itu hadis Pak. Ketika ada seseorang yang azan, maka iblis laknatullah lari terkentut-kentut dia Pak. Terpunting-punting dia lari. Maka rumah kita itu bisa bersinar dengan
azan. Wahai engkau Bilal, lakukan azan di rumahmu. Setelah selesai engkau lakukan di rumahmu, baru engkau masuk di masjid atau di musala atau surau. Wahai imam, engkau pun harus menjadi imam di atas rumahmu. Bagaimana konteksnya? Ketika engkau diangkat jadi imam, jangan engkau hanya digunakan untuk berdoa ketika baralik, berdoa ketika ada hari baik atau buruknya, tapi engkau harus berdoa di atas rumahmu bersama anak dan istrimu. Itu konteksnya nenek mama yang paham adat, paham dengan agama. Pak, jangan marah dengan saya, kita sama benarnya Pak. Maka ini persoalan harus saya sampaikan. Banyak nenek mama hari ini, termasuk itu Maulana, tuanku bila kati, ya kan? Angku kali kan namanya, yang mereka jarang menginjakkan kakinya ke masjid kecuali Jumat. Jumat saya tibunya, kecewang kampung Jumat saya tibu kemarinnya. Atau beko lah mati baru kesampai kemari. Lah digiang-giang dia ulang beko pakai kerando, baru tiba kemari. Asayo lah badan awak Pak. Betul enggak Pak? Selanjutnya Hulu Balang, Juampang Limo, Jomanti pegawai adat yang ada. Yang namanya Hulu Balang nan tahu salah Jonang Bata. Beliau ini adalah apa Hulu Balang ini? Kalau beliau tahu di rantiang nan kaman cucuk, tahu dia dahan nan kama impok. Namanya Hulu Balang Pak, kare karengkang anguk. Tetapi ketika diperintahkan oleh datuk, dipahami oleh imam, dia datang dan tapanggi tak bawa Pak. Itu Hulu Balang bagak Pak. Hulu Balang korang bagak Pak. Pandeka namanya. Tapi ingat namanya Hulu Balang, jangan engkau saja bisa mampu membawa orang ke rumah atas kegiatan barale atau kegiatan adat. Tapi cobalah Hulu Balang di seluruh suku. Bawa seluruhnya keponakanmu berada di masjid ini. Baru engkau Hulu Balang. Ketika adat engkau tegakkan, maka agama pun harus engkau berdirikan. Ini baru Hulu Balang Pak. Bagak jangan kadai Pak, tapi berani mengajak orang untuk berbuat kepada kebaikan dan menjauhkan mereka dari maksiat. Ini baru Hulu Balang. Setuju Pak? Hulu Balang kok kareh kate Pak, kareh lo ke bawah. Apa lagi? Termasuk juga Pak yang namanya Bundo Kanduang. Bundo Kanduang ini limpampeh rumah Nanggadang Sumarak di kampung Iasan Nagari Pak. Engkau Bundo Kanduang, apakah engkau paham dengan yang namanya sumbang 2 baleh, undang-undang 20, undang-undang 6, undang-undang 5? Jangan engkau mengatakan engkau Bundo Kanduang kalau engkau tak paham dengan sumbang 2 baleh, undang-undang 20, undang-undang 5 dan 6. Kau maaf nenek mak, biar kita jelaskan. Bundo Kanduang, tahu sumbang 2 baleh itu apa? Tak tahu. Budak berumur sekarang 80, 70, 60, 50, 40 tak paham dengan sumbang 2 baleh. Ini sumbang 2 baleh yang kau pakai dalam berumah tangga. Ini sumbang 2 baleh yang akan kau jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Ini sumbang 2 baleh. Tahu? Tak tahu tanya ke nek mama PR. Masak you gratis ya Pak. Ini mama paham sumbang 2 baleh? Mada tu sumbang 2 baleh Bu. Bu, dengar. Ni dengar, ni serius. Ngaji saya agak serius sedikit. Sumbang 2 baleh itu diterangkan oleh nenek mamak kita di masa dahulu. Pertama, sumbang tagak. Namanya sumbang berarti tak boleh kita melakukannya. Sumbang itu berarti sesuatu yang salah dari aturan adat. Apa tu sumbang tagak? Maka engkau sebagai perempuan Minang jangan sembarang tagak. Kalau ada laki-laki banyak di sini, jangan mengumpul di situ. Hari ini Pak, lebih banyak perempuan Minang mengaku sebagai Bundo Kanduang, tapi duduknya sembarang tempat. Tagaknya tidak pada tempatnya. Angek sih kau Pak. Kipe angin ada. Sumbang tagak. Maka jangan tagak kita di depan pintu. Orang tua bilang, pihak jangan tagak di depan pintu. Menghalangi rezeki, menghalangi segala sesuatu. Dan fitnah
fitnah akan tiba kepada dirimu seakan-akan kau janda. Yang kedua, sumbang duduk. Wahai perempuan Minang, jangan sembarang kau duduk. Kalau bukan mahrammu jangan duduk. Kadang-kadang perempuan Minang ini Pak, duduknya sembarangan. Kalau ada tamu datang ke rumahmu, kalau datang tamu ke rumahmu Bu, jangan engkau duduk menyongkong lo di sini. Apa itu? Tamu yang mencari suamimu, kalau engkau belum dipanggil untuk meletakkan air, jangan engkau datang. Yang kedua, kalau engkau tidak diperlukan untuk duduk, jangan engkau duduk. Kadang-kadang engkau sebagai seorang istri di Minangkabau, tibolah kawan suami awak, dilatanai awak nak nongkong duduk di sini. Ayo dang tu nak. Nanang kecian tu mah batuan nak sian tu nak simar tu kan. Ayo dan tahu. Itulah yang dilarang. Maka Rasulullah mengatakan, wahai perempuan, hati-hatilah engkau dalam dudukmu, karena di situ timbul fitnah. Faham? Lanjut itulah. Kalau Allah awak pulang ibu jauh terusan bu. Lanjut Allah. Lanjut itu sudah. Lanjut. Palu aku. Angin sih kau bu. Kipehnya kurang kancang sih kau bu. Kipeh kayak anak-anak kancang ibu nak ada bu. Baik Bapak Ibu, baru masuk sumbang berjalan. Hati-hati engkau wanita Minangkabau. Jangan sembarang berjalan. Jangan berjalan seorang orang. Nanti engkau seperti yang terjadi hari ini. Hilang engkau, diperkosa engkau. Jalan itu dengan siapa? Jalanlah dengan mahrammu. Jalanlah dengan orang yang ada di dekatmu, seperti kakakmu, seperti saudaramu, seperti temanmu. Itu sifat orang tua kita waktu dahulu. Jangan engkau dulu Bu berjalan dengan suami ketika engkau pergi keluar, jangan engkau dulu keluar, tapi engkau berjalanlah di belakang. Itu menandakan engkau menghargai suamimu. Itu adab Bu di Minangkabau. Dalam hadis Rasulullah SAW, para perempuan, kalau engkau mau berjalan, maka berjalanlah di belakang dari dekat suamimu atau laki-laki. Jangan kau dahulu. Kenapa? Kalau engkau dahulu, nampak gitar Spanyol awak, nampak sesuatu di belakang, terjadilah fitnah mata zina timbul kepada seorang laki-laki. Nadina memasukkan kami ke neraka. Ko ibu, siapa masukkan kami ke neraka? Ibu, kan ketujuh ibu dah. Siapa banyak masuk neraka? Apa saja minum lu apa? Marang tujuh asyik. Yang banyak dalam surat Mi'raj Nabi SAW itu yang dilihat perempuan atau laki-laki. Kalau tahu salahnya perempuan banyak masuk neraka, maka hati-hatilah. Maka orang Minang itu berhati-hati. Sumbang yang selanjutnya adalah sumbang dalam berpakaian. Maka ibu bundo kanduang yang menapuk dado di dalam diri, den ko bundo kanduang yang pahami apa itu bundo dan apa itu kanduang. Jangan mengaku bundo kanduang kalau tak paham kedudukan dan bagaimana kinerja bundo kanduang. Berat jadi bundo kanduang Pak. Paham Bu? Maka pakaianmu juga dijaga. Di Al-Quran menjaga. Allah sampaikan, ya Muhammad, sampaikan kepada kaum perempuanmu, istri-istrimu, dan juga anak-anak perempuanmu untuk menjulurkan jilbab. Begitu Pak. Orang Minang mengatakan, hati-hati dalam berpakaian, jangan sampai beko salah dalam memandang dosa dapik di orang rami. Di sinan cancang indak bamiak, alamat indak batumpu. Betul Pak. Maka ibu-ibu pakaianmu jaga. Orang Minang menjaga pakaiannya, yaitu menjaga diri dan marwahnya. Saat ini perempuan Minang sudah tak lagi menjaga marwahnya. Engkau yang mendatangkan sebuah hal yang jelek, tapi engkau sendiri yang marah dengan orang yang mengganggumu. Engkau tak sadar engkau berpakaian dalam keadaan neraka, tapi
tapi engkau pengen sorga, bagaimana mungkin sedangkan engkau kontraknya di neraka? Maka hati-hati engkau berpakaian. Lihat orang tua perempuan kita dahulu, kemana dia pergi pasti dia memakai saluak, betul? Manjamba pakai saluak, bajunya tetap baju kurung panjang, dan dia tetap memakai kain sarung. Mau menyamba, mau menyuci, dia jaga aurat rambutnya, dia jaga aurat bagian tubuhnya. Sekarang bagaimana dengan perempuan Minangkabau? Kalau ke masjid rapi minta ampun, pakai parfum, pakaian yang luar biasa, indah dipandang mata. Tetapi keluar dari masjid ini, engkau sudah meninggalkan yang kau pakai dalam masjid ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau yang lainnya tanya ke mak datuk seorang lain, panjang-panjang bana lu tang sumbang do balai tu nak do kala jo mak datuk siku kau. Tanya, mak datuk, apa itu sumbang do balai? Mak datuk, apa itu undang-undang 20? Mak datuk, apa itu undang-undang 6? Mak datuk, apa itu undang-undang 5? Jelas di sana sampai undang-undang 8. Kalaulah tahu dah, Pak, setidaknya bapak ibu bapak termasuk nenek mama sudah berfungsi sebagai nenek mama, sebagai penasehat di dalam suku adatnya. Maka sabalun anak gadis, sabalun anak bujang menikah, dia harus datang nenek mamaknya dan dia harus meminta nasihat ke nenek mamaknya sebelum dia mau persidangan nikah. Itu tugas bapak. Balikkan kembali fungsi nenek mama. Datangkan keponakan kita. Angka barale, datangan mak lu. Kau kabarale, datangan mamak kau dulu. Manga datang, tanyo minta nasihat. Mak ba abana nasihat berumah tangga, mak. Mak ba abana menjalankan sebagai seorang istri di dalam rumah tangga dalam adat Minangkabau, mak. Mak ba abana menjadi seorang suami yang benar dan menurut adat Minangkabau, mak. Tanya kepada nenek mamakmu, maka disitulah fungsi nenek mamak yang sebenarnya, yang tahu dengan yang namanya dengan keponakannya yang sebenarnya, yang mendidik dan mengarahkan Al-Quran dan hadis termasuk dengan adat. Selanjutnya yaitu adalah generasi muda. Nan mudo pambimbing dunia pari dalam pagar kokoh nan capek kaki dengan tangan capek kaki indak manaruh dengan tangan indak kemamacah. Rancak nagari dan mudo, guncang nagari pun dia nak mudo. Aso tantang dua sudah pamaki batang tarandam nambah hati suci muko jani orang mudo nama kunyokan. Mana orang mudo yang sebenarnya berhati dan muko jani? Mereka lebih meramaikan rumah Allah, meramaikan rumah Allah. Inilah generasi muda yang sebenarnya. Minum boleh lupa. Tak ada nama contoh mau minum je lupa. Paham, Bu? Paham? Maka adat agama tak boleh terpisahkan. Engkau orang adat, engkau orang agama. Engkau orang agama, engkau orang adat. Maka adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Tak bisa dipisahkan, Pak. Engkau sebagai datuk, datuk pun orang agama. Maka orang Minang lahir adalah orang beragama Islam. Kalau orang tak beragama Islam berarti bukan orang Minang. Itu secara tertib, Pak. Selagi dia Minangkabau, satu adat. Selagi orang Minangkabau, satu adat. Aku tak ada doh. Ada kau nak mamaang doh. Ada datuk orang Tanjuang. Ada nak mamaang doh. Dan datuk orang Melayu. Selagi dia datuk, tetap kau manggil mak datuk. Tak ada konsepnya dalam adat Minangkabau bahwasanya datuk itu cukup kepada satu suku. Tidak. Semua yang diangkat menjadi datuk tetap engkau panggil mak datuk suku Tanjuang. Berarti mamak kita juga. Namanya mamak nagari. Bapak Ibu yang saya hormati, yaitu Ketua Masjid Baitur Rahman Kenegarian Padang Taih, Kenegarian Kenegarian Kampung Padang Taih, Kecamatan Sutra.
Pinagari ampiang para panjang juga apa ya. Semoga Allah berikan kepada ketua pengurus beserta jajaran diberikan keberkahan dan rahmat, dititipkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan ladang amal ibadah dalam mengurus masjid Baitur Rahman ini ke depan. Amin Allahumma. Wabil khusus buat yang punya tanah. Bu, wabil khusus buat yang punya tanah masjid ini. Ini adalah masjid tertua kalau enggak salah, betul? Masjid tertua, masjid jami', 4 tiangnya. Kalau 4 tiangnya adalah konteknya Khalifah Rasyidin. Orangnya benar, orangnya sidik, orangnya adalah tablik, orangnya yang suka menyampaikan kebaikan, orangnya fatanah, orangnya cerdas, mampu memahami mana yang salah, mana yang tidak salah. Orang yang terakhir adalah orang yang mana? Yaitu kalau kita bilang sidik, tablik, amanah, dan ini terakhir apa? Jawab. Sifat Nabi yang terakhir Khalifah apa? Amanah. Maka semua yang berada di kampung Padang Tahir ini adalah orangnya memiliki konteks kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kecintaan kepada Khalifah Rasyidin. 4 sisi, 4 untuk ibu, 4 untuk bapa, 4 dalamnya itu adalah tulang daging darah, 4 buat ibu. Kajinya kemana lagi Pak? Kaji tarikat jadinya kan Pak? Ini cocok ini. Berarti memang benar duduknya konteks ini adalah para ulama dan alim dan orang tokoh masyarakat adat di sini yang membangun konteks 4 tiang, bukan sembarang membangunnya Pak. Dan kita doakan semoga yang mewakafkan tanah ini, baik diri yang sudah meninggal beliau mamak kita tersebut, baik istrinya, baik keponakannya, 7 keturunan yang ke atas, 7 pula keturunan ke bawah. Kita minta malam ini kepada Allah agar Allah ampunkan segala dosa-dosa mereka dan Allah berikan kelapangan kubur dan Allah titipkan keberkahan. Setiap yang solat di sini menjadi cahaya buat kubur mereka semuanya. Akratul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibu bapak yang saya hormati, termasuk kita seluruhnya yang hadir, semoga malam maulid ini adalah malam spesial bagi kita. Dengan kehadiran kami di sini Al-Fakir, semoga kita bisa menambah keilmuan dan berbagi hendaknya. Bukan berarti kami Al-Fakir adalah orang yang paling hebat dalam segala memahami keilmuan. Qalilan bi'ilman, cuman sedikit Allah titip ilmu. Yang sedikit ini bayanu fi hadzal tablighi bi'ilmi. Maka kami bayankan, kami jelaskan, kami sampaikan ilmu ini. Semoga bermanfaat untuk diri kami nanti dan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini saya pertama kali hadir di sini, Pak. Pertama kali. Kalau ibu bapak tanya orang mana Buya, saya ini orang Padang, Bu. Padang di mana? Di Limau Manis. Dulu dikenal dengan Pauh Kuranji, dikenal dengan harimau Pauh Kuranji. Jadi bapak ibu, saya bersuku Koto Piliang. Kalau bapak saya bersuku Caniago, istri saya bersuku Caniago, pulang ke Bako kacik orang. Kalau pulang ke Bako ko lama, mintuo nak pernah berang, mintuo nak pernah marabo. Kenapa? Ambo tagan rumah kadang-kadang, mintuo makin sayang. Ambo agi nyo cucu anak bujang, mintuo makin nyo ndak berang. Jadi cobalah bapak cari menikah dengan yang namanya Bako. Lama, karena kita ni anaknya, tak mungkin dia marah. Itu Pak, lama Pak nikah Pak. Nikah dengan apa? Nikah dengan Bako. Bako ada lagu Anna amama sabana kami membuai hati denai tapi kek mak kok dape denai ma dape ube biar den ike majo pangike. Itu namanya nenek mama kalau pengen baru mau tangguh kaponakan cari baru mau tangguh ke babako, pulang ke babako ko lama. Ambo marasuan, tapi kalau ndak niyo ndak bayo do, ndak adon juran. Tapi kalau lama marasuan pasti galak-galak. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya
istri di Tarusan, istri kerja di kantor wali nagari sebagai bendahara. Saya kerja sebagai penyuluh agama Islam yang baru dipindahkan dari Tarusan ke Balai Selasa. Nah, itu Pak Balai Selasa. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, andaikan nanti saat penyampaian talendo deka naik talantuang deka turun indak pada tempat dak tasusun kalimat nan ta ucap yo warila dimaafkan disusun jari 10 mohon dimaafkan ini mama sadon ladi mama alhamdulillah. Solat itulah di maulid Nabi Muhammad SAW diajarkan engkau diperintahkan solat, maka jangan tinggalkan solat dan engkau harus mengerjakan solat bu. Pak, engkau jaga mulutmu Pak, jangan pernah engkau membuka aib istrimu. Mohon maaf bu, hari ini lebih banyak suami yang membuka aib istrinya di depan orang ramai. Maka hati-hati Pak, jangan buka aib istrimu, jaga kehormatan istrimu. Kalau dia tak pandai masak Pak, setiap dia menyambak nyo samba nyo gulai raso nyo asin, jangan pernah kau sampaikan kepada ibumu. Bahasa mbak bini yang lama. Kalau sambalnya tak terasa gulainya Pak, tak terasa garamnya, katakan sama istrimu, "Mbak ada, lama dah, lama." Cubalah. Lama nak terasa rumah. Kenapa? Karena perempuan tak pernah salah Pak. Maka sebelum engkau memarahinya, suruh cuba seorang. Maka dia akan sadar sendiri Pak. Ketika dia sudah sadar, dia pasti akan bilang, "Mak, aku dah ada kecen dari tadi, kalau sambal aku dah bergaram, dah makan yo." Karena yo oleh Pak, Allah disuruhnya menyuoan, Allah nyo cubuhnya sambal nak kurang garam, awaknya kata ini balik. Maka perempuan tak pernah sah. Betul? Saya tanya ibu, kalau bapak, kalau ibu punya salah, berapa kali dalam sehari minta maaf sama suami? Gak percaya bu. Gak percaya saya ibu minta maaf setiap waktu. Gak percaya saya ibu. Ini bapak-bapak wajahnya sedang bahagia. Betul gak Pak? Penderitaanmu sama dengan saya Pak. Kita 11-12 penderitaan kita Pak. Bapak ibu yang saya hormati, maka bapak-bapak tak boleh mengumbar aib suami istrimu, tak boleh mengumbar aib keluargamu. Cukup kau diam. Kalau engkau dalam bermasalah dengan istrimu, pergilah ke masjid, duduklah di sini. Jangan duduk di lapau Pak. Saya ingatkan Pak ya. Bu, kalau bapak nanti bermasalah sama ibu, jangan duduk di lapau. Kenapa? Di lapau itu setan yang berwujud manusia. Ayung, dah duduk di lapang ini mah agak lain wajang. Bain dah bago. Sampai detil ditanya Pak. Bain dah bago. Iyalah ya, payah nih orang. Bah, lah berstagang lagi ini itu masalahnya. Kalimat itu masalahnya. Dan kalimat basi tagang dengan bini sudah timbul fitnah yang sangat luar biasa. Dan di saat itu engkau akan disuruh cara yang salah bini yang terkait itu nak namu diajar terus. Akhirnya engkau akan bercerai. Maka dikonsepkan dalam Islam dan adat Minang, pailah dari rumah kalau engkau bertengkar suami istri. Itu adat. Terus gimana perginya? Pergilah engkau ke masjid dan musala. Engkau ambil wuduk di sana. Engkau sujud sama Allah. Engkau minta kepada Allah Pak. Kalau engkau pemimpin, katakan, "Ya Rabb, engkau berikan ku istri seperti ini. Aku ridho dan ku terima ya Allah. Tetapi ku minta satu, berikan dia hidayah, karena ku takut istriku tak mendapatkan surga gara-gara dia melawan kepada diriku." Bu, begitu kami mendoa ni buang. Berangnya itu. Berangnya lain. Di dunia kami tanggung jawabkan, di akhirat kami tanggung jawabkan kau bu. Berat kami ni bu. Dosamu bu. Bu, dosamu ada satu, walaupun engkau solat bu. Ini konteks mengerjakan solat tadi bu. Engkau kalau tak mampu menjaga lisanmu kepada suamimu bu, maka hati-hati bu. Hati-hati. Allah murka dengan dirimu bu. Maka jagalah lisanmu bu. Sayangi, hormati suamimu.
Kenapa Pak? Engkau Pak hargai istrimu, hormati istrimu. Di matamu hari ini istrimu ini tidak cantik Pak, tetapi di mata laki-laki di luar sana istrimu cantik Pak. Bu, ingat, kalau engkau Bu mengatakan suamimu jelek, tetapi di mata perempuan yang di luar Bu, suamimu ini bukan jelek tapi tampan. Hidup itu seperti itu Pak. Jangan sekali-kali ketika engkau tak suka dengan istrimu, ketika engkau tak suka dengan suamimu, ada pihak ketiga nanti Pak. Menggigit jari beko. Faham? Maka orang yang solat takkan mungkin dia mampu terhasut dengan syaitan, karena syaitan itu menghasut rumah tangga lewat siapa? Lewat istri. Benar Bu, hadis. Syaitan itu membocorkan rahsianya kepada Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, aku bocorkan 10 rahsia. Di salah 10 rahsia tersebut Bu, adalah orang yang meninggalkan solat. Yang kedua, seorang istri. Seorang istri yang dirinya berdandan bukan untuk suaminya. Ibu kau berdandan kini kau untuk siapa kini? Untuk suami, untuk laki orang. Ibu datang kemari bergaya kau untuk suami, untuk laki orang. Jawab lah. Untuk suami, untuk laki orang. Pulang dari siko, kalau ke masjid balistik. Tiba lalok jo kami, tidur dengan kami, bau ke pinding saja, busuk saja. Cobalah sekali-kali Bu balik parfum tu bawa kamar tu. Terus cuba ibu berdandan seperti ibu datang ke masjid ini. InsyaAllah Bu, kami tak akan pernah membalikkan punggung. Malah kami peluk erat-erat. Di saat kami peluk, kami belai rambutmu Bu. Di saat kami belai rambutmu Bu, maka gugur dosamu. Faham? Maka kata Rasulullah, istri yang melawan dan berdandan bukan untuk suaminya, dia sudah berada tekan kontrak dengan neraka. Berdandan untuk suah. Barik hati Pak. Maka Bapak Ibu, yang kedua yang disebut dalam maulid Nabi ini kita pahami dari sudah solat apa? Yaitu menjadi orang yang bertakwa. Aku nasi Pak. Kau isi kaji Bu dengan lelok. Buya, apa itu takwa? Kalau kita pahami takwa itu cukup qarib ilallah, mengerjakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, itu takwa, betul secara harfiah. Tapi bagaimana ciri orang bertakwa sesuai dengan hurufnya? Awak kaji huruf ini Pak. Yang pertama kita lihat huruf takwa dari ta. Ta artinya adalah tawadu. Maka orang yang ciri-ciri pertama orang bertakwa adalah tawadu Pak. Dia tak sombong dengan jabatannya, dia tak sombong dengan gelarnya, dia tak sombong dengan ibadahnya, dia tak sombong dengan ilmunya Pak. Ini orang tawadu. Tetapi sebelum dia menjadi orang tawadu, maka lebih dahulu dia menjadi orang yang bertaubat. Jadi sebelum menjadi orang tawadu, harus menjadi orang yang bertaubat. Taubatkan matamu, taubatkan telingamu, taubatkan kakimu, taubatkan seluruh yang ada di tubuhmu. Setelah itu kau mandikan tubuhmu dengan taubat tadi. Setelah itu kau dirikan solat sunat taubat, barulah engkau menjadi orang yang sebenar tawadu. Maka tawadu itu adalah orang yang rendah hati. Dia dipuji, dia tak tambang Pak. Dipuji orang, dia tak besar, tak sombong tiba di dirinya. Karena dia tak pengen dipuji orang, dia cukup dipuji sama Allah. Maukah dia itu ibadahnya bagus, dikatakan orang, dia bilang, aku masih belajar untuk baik bertemu dengan Allah. Itu jawaban Pak. Kalau ada orang muji, rancak ibadah buya golai, cukup jawab sietnya dia. Jawabannya, ambo sedang beraja mendekatkan diri kepada Allah, masih berusaha baik. Karena kita semuanya belum baik Pak.
termasuk saya. Kita semua yang ada di rumah Allah ini belum baik. Kita lagi proses belajar baik. Kalau ada orang merasa baik, maka dipertanyakan hatinya, Pak. Maka merasa lebih baik dari siapapun, tanyakan hatimu. Maka disitulah engkau akan tahu apakah hatimu bersama syaitan ataukah hatimu benar-benar bersama Allah dan Rasulullah. Itu, Pak. Maka yang pertama itu adalah tawadu, dan selanjutnya dari qanya adalah apa? Qanaah. Kita harus menjadi hamba yang qanaah, Pak. Hamba yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Kalau merasa cukup berarti kita full sampai akhir hayat, Pak. Coba lihat, banyak orang hari ini tidak merasakan dirinya cukup, Pak. Dia merasakan dirinya masih kurang. Adonan dapat BLT lah, cincin ameh lah, bauto lah, berancak rumah batu dapat BLT. Berarti dia berdoa untuk miskin. Bu, kalau BLT tu wak lah cincin bagalang di rumah agen ke orang lain. Dan tari moyo lai. Kenapa? Dosa engkau, Bu. Banyak yang butuh lagi. Paham, Pak? PKH itu kalau engkau sudah sukses, Bu, sudah punya semuanya, keluar dari PKH, langsung masuk ke yang lain lagi. Berusaha, Bu. Kau tidak PKH tario, Pak. Tak dapat wak merabu. Dia dah masuk PKH. Tak ada cocok ibu ini. Qanaah, Bu. Sedikit tapi berkah, banyak tapi tak pernah mendapatkan kenikmatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu butuh sedikit atau butuh banyak? Sedikit, Bu. Biarlah sedikit tapi bermanfaat ketimbang banyak tapi tak bermanfaat. Maka orang yang qanaah ini, Bu, hati-hati dia berjalan mencari rezeki, Bu. Tak mau dia mengambil yang bukan haknya. Hari ini banyak orang yang mengambil bukan haknya, Bu. Lajaleh itu bukan punya nyonyo ambil ya. Maka hati-hati, nanti dikuburmu nanti, Bu, susah, Pak Ibu. Matimu pun juga susah. Kalau itu bukan hakmu, sekali lagi, maka jangan kau ambil, Pak. Sulit kau mati nanti, Pak. Qanaah kita, qanaah dengan dirimu, qanaah dengan hartamu, qanaah dengan ilmumu, qanaah dengan keluargamu, dan qanaahlah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini isi sebenarnya, Pak. Dari qanaah baru kita mengatakan kepada wawnya adalah waro. Bapak Ibu harus waro, harus berhati-hati. Berhati-hati dalam berpakaian. Berhati-hati dalam segala hal yang kita laksanakan. Pertanyaan saya buat ibu, kau terlalu dakik, Pak. Nah, kita ingin jawab. Pindah lah. Mundur-mundur, Bu. Biasa jalan naik tuduk, Bu. Kat setrika. Bu, bagaimana pakai jilbab, Bu? Supaya hati-hati, Bu. Pakai jilbab itu di bawah dada. Agar ibu paham cara pakai jilbab, biarlah saya contohkan hari ini. Kenapa banyak perempuan hari ini berpakaian jilbab tetapi dia menampakkan lengkuk tubuhnya? Contoh, izin saya contohkan, Bu, ya. Tapi saya minum dulu, Bu. Nampak tampan, Pak, Bu. Janganlah bilang jelek saya dengan botak ini. Botak bukan sembarang botak, Bu. Tapi botak datangnya di Kota Badang. Ini botak, Ibu, datangnya bukan sembarang botak, Bu. Tapi botaknya penuh dengan kasih sayang. Bapak Ibu, ini namanya pasmina. Apa namanya? Buya. Mana Buya tadi? Buya. Pegang mic-nya. Pegang mic, Buya. Pegang mic. Oh, anda duduklah. Buya sini. Kori sama kori lah. Sini. Buya pegang mic. Tapi apa-apa jangan contoh lo di rumah lo. Aku pakaro lo. Cak, galak lo nyo. Jangan galak lo. Dah, pakai jilbab itu, Bu. Ini pasmina, ambil dari ujung ke sini ya, Bu, ya.
Mulut ibu itu kan monyong, Pak. Jadi gini, Pak. Lidah kedua dikit. Ini gaya anak muda zaman sekarang kau pakai jilbab, Bu. Di atas ke tinggung, ke bawah tanggung. Aku nak muda kini pakai jilbab ke, Bu? Nampak ni, Bu? Nampak? Nampak? Kau anak-anak gadis ibu pakai jilbab masuk kini, Pak. Kau anak gadis apa pakai jilbab masuk kini. Nampak caranya? Beko apa tu? Aduh sih. Sabar. Pakai jilbab yang benar. Pakai jilbab yang benar. Kipi angin kencang mana lo wajar dekat.